sholat. Asyik. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bagas Malik Ahmad, kakak dari Rafathar Malik Ahmad. Nah, mohon maaf sebelumnya mengapa aku memakai pakaian seperti ini, karena bentar lagi mau memasuki bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin jika saya pribadi banyak salah terhadap teman-teman, dari yang disengaja maupun tidak. Semoga di Ramadan ini kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini aku mau melanjutkan video yang kemarin yang aku buat tentang diet itu ya. Nah, aku mau membahas makanan yang aku konsumsi dari awal aku diet sampai sekarang ya. Maksudnya nggak sampai sekarang juga, maksudnya saya gangkan kita sing rapi repe ripa gemah, dengarkan kita supaya jangan keributan yang aku konsumsi dari awal gitu. Nah, pas ketika awal diet aku masih mengkonsumsi makanan dengan porsi dan jumlah lauk yang sama seperti sebelumnya. Yang aku konsumsi itu nasinya satu piring, masih satu piring utuh, sekitar 5-6 centong nasi guys, dengan lauk yang masih banyak karena porsiku tuh banyak ya. Nah, bagi kalian yang ingin diet awal-awal itu jangan langsung mengurangi ini itu ya. Karena lambung kita itu berbeda sama lambung orang-orang yang lain gitu. Jadi kita harus menyesuaikan lambung dari tubuh kita yang sewajarnya aja lah. Setelah 3 hari itu, jadi nasi yang ku konsumsi itu dikurangi. Yang asalnya 6 centong nasi ku kurangi jadi 4 centong nasi pada 3 hari setelah awal diet tersebut. Nah, dan disitu pun aku mencoba mengurangi porsi dari lauk tersebut. Yang biasa lauknya ada 3 item, ku kurangi 1 jadi 2 item. Nah, terus dari situ di-cut dulu aja ya. rakin deh. Lebih keras. Lebih keras. Lebih keras. Selama 1 minggu dari yang pengurangan itu, porsiku masih sama di porsi tersebut ya. Setelah seminggu berjalan, baru aku mulai mengurangi porsinya lagi, karena yang terpenting dalam diet itu defisit kalori ya, yaitu mengurangi kalori yang kita konsumsi sebelumnya. Setelah 4 centong nasi tersebut, pada minggu selanjutnya aku mencoba mengurangi lagi menjadi 3 centong nasi. Karena sudah penyesuaian di seminggu sebelumnya, jadi aku mulai terbiasa lagi untuk penyesuaian di minggu selanjutnya itu. Nah, untuk lauknya itu aku kurangi lagi, karena dalam 3 item sebelumnya itu kebanyakan lauknya itu yang berlemak dan lain-lain, seperti bergorengan dan lain-lain gitu. Nah, yang masuk ke minggu kedua ini aku mencoba mengurangi jadi 1 item. Nah, aku juga menambahkan item lainnya seperti sayuran dan lain-lain, karena sayuran itu bagus ya guys ya. Nah, mulai masuk di minggu ketiga, aku mulai mengkonsumsi buah-buahan kan. Sebenarnya dari awal ya kalian tuh harus konsumsi Astagfirullah. sayur dan buah itu perlu, karena entah kenapa aku baru mengkonsumsinya itu di minggu ketiga itu guys. Nah, baru tuh yang biasanya sering ngemil ini itu kerubahlah kebiasaannya dengan mengemil buah-buahan. Buah yang aku konsumsi itu bermacam-macam ya, seperti pisang, semangka, melon dan lain-lain.
buah itu semuanya bagus ya, jadi kalian boleh konsumsi buah apa saja. Karena aku orangnya sering banget ngemil, dan tapi pas awal diet itu aku udah niat dalam hati kalau aku mau mengganti ngemil tersebut sama nutrisi dan berserat tinggi ya, seperti buah-buahan tadi yang bervitamin tinggi dan lain-lain. Untuk teman-teman yang masih ngemil dan lain-lain itu sangat boleh ya, bukan berarti tidak boleh mengemil dan lain-lain, itu sangat boleh. Itu kemauan diri saya sendiri saja. Pada minggu ketiga itu aku mulai mengurangi porsi nasi lagi, mengurangi 1 centong porsi nasi. Yang asalnya 3 centong kurangi menjadi 2 centong nasi. Melihat grafiknya, aku setiap minggunya itu mengurangi setiap 1 centong ya. Tapi itu penyesuaian tubuh teman-teman masing-masing aja. Jangan, kalau masih gak kuat jangan langsung segitu. Itu karena penyesuaian tubuhku sudah kuat dan sudah bisa menerima. Jadi intinya aku bisa menyesuaikan lah. Tubuhku sudah bisa menyesuaikan dalam pengurangan porsi tadi. Nah, waktu berjalan terus berlanjut. Kemudian selepas 1 bulan aku mencoba diet tersebut, dan dimana di titik aku sudah mengkonsumsi 1 centong nasi dalam setiap kali makannya. Nah, di situ aku sudah mulai mengurangi makanan-makanan yang menurut kalori itu berat, mempunyai kalori yang besar, yang banyak. Jadi aku mulai mengkonsumsi makanan-makanan rebus, sayuran diperbanyak lagi, buah-buahan diperbanyak lagi. Nah, salah satu yang sering kumakan itu ayam Hainan. Kalau gampangnya apa ya? Ayam rebus gitu. Seperti ayam pop lah, kalau kalian tahu ayam pop di nasi Padang ya. Nah, yang ku konsumsi itu keseringan ayam yang di bagian dadanya. Karena dada itu aku mulai mengurangi makanan goreng-gorengan. Nah, jadi yang biasanya seminggu bisa 5 kali, aku mulai ngurangin jadi seminggu 3 kali. Nah, pas setelah 1 bulan berlanjut itu aku mulai mencoba untuk mengkonsumsi makanan goreng-gorengan, makanan santan dan lain-lain itu jadi seminggu sekali. Nah, itu bukannya merekomendasikan teman-teman harus gitu juga ya, enggak. Itu karena aku sudah melewati penyesuaian yang ada dan sampai di titik itu. Nah, dan aku pun mulai sudah terbiasa gitu. Balik lagi, jadi bukannya tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan ini itu, tapi hanya perlu mengurangi porsinya saja ya guys ya. Nah, itu yang kulakukan selama ini. Nah, dari segi minuman nih, dari awal diet sendiri aku udah berniat untuk mengurangi minuman rasa. Jadi aku mau, karena aku jarang banget minum air putih, jadi aku mau merubah pola semuanya jadi tidak minum minuman rasa. Itu kemauanku sendiri ya, kalau teman-teman bebas. Jadi aku dari awal itu sudah mengkonsumsi air putih saja guys. Dan minuman-minuman rasa yang konsumsi itu ya paling cuman Pocari Sweat, UC 1000 dan lain-lain. Karena air putih itu bagus guys ternyata ya untuk dikonsumsi, itu lebih sehat dan lebih baik begitu. Tapi kalau teman-teman yang masih sering minum boba, es teh manis dan lain-lain itu sangat wajar ya, masih boleh, asal per minggunya itu teman-teman mengurangi porsi demi porsinya itu. Yang misalnya seminggu mengkonsumsi boba 5 kali, nah mulai mengurangi lah dikit-dikit jadi 4 kali, jadi 3 kali. Saya yakin teman-teman itu bisa ya. Bukan berarti harus meninggalkan ya, enggak, itu sangat-sangat salah. Hanya perlu mengurangi porsinya saja. Begitu teman-teman.
memasuki minggu ke-7 atau ke-8 aku mulai makan nasi 1 kali ya. Jadi aku kan makan sehari 2 kali. Nah, di pagi hari semisal aku di pagi atau siang hari mengkonsumsi nasi, pada sore atau malam harinya aku mulai mengurangi konsumsi nasi. Nah, jadi cuman 1 ya sehari konsumsi nasinya. Dan diganti dengan apa? Nah, pada sore atau malam harinya biasanya aku ganti dengan telur rebus yang disatukan dengan buncis, dengan kentang rebus dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya enak loh kalau mengkonsumsi yang kayak gitu. Itu sama aja pengganti nasi sebenarnya, karena itu masih di karbohidrat juga ya guys ya. Nah, aku mulai mencoba mengganti nasinya dengan telur rebus, kentang, dan lain-lain itu. Bulan demi bulan berjalan, akhirnya aku menemukan titik jenuh juga ya guys ya. Akhirnya kuputuskan dari setiap minggunya itu untuk adanya cheating time. Nah, orang-orang diet itu kayaknya tahu cheating time itu waktu dimana 1 hari kita boleh mengkonsumsi apapun yang kita mau. Aku itu menaruh cheating time itu di weekend ya, kalau antara Sabtu Minggu gitu. Nah, di situ teman-teman bebas dalam 1 hari itu boleh memakan dan minum apa saja. Tapi kalau aku hanya di makanan saja ya, dan itu hanya 1 waktu jam makan saja. Tapi teman-teman bebas. Nah, dan setelah itu aku membackupnya dengan olahraga dan workout yang kujalani. Sedikit merevisi perkataanku tadi guys. Jadi aku melakukan cheating time itu sejak awal-awal diet sebenarnya. Tetapi karena dari sejak awal diet makanan yang konsumsi masih sama, makanan berlemak, goreng-gorengan dan lain-lainnya masih sama, jadi ya tidak perlu ada cheating time menurutku. Dan ketika minggu-minggu selanjutnya, pada saat ku mulai mengurangi makanan-makanan tersebut, jadi timbullah rasa bosan. Nah, jadi ku menaruh cheating time di minggu-minggu, di akhir-akhir minggu tersebut, di antara Sabtu atau Minggu tadi. Gimana sih bulan-bulan selanjutnya yang ku konsumsi? Nah, bisa kita lanjut di video part selanjutnya ya guys ya. Dan juga olahraga apa sih yang kulakuin dari awal aku diet sampai sekarang. Nah, saksikan terus ya di video-video selanjutnya. Jadi kesimpulan dari semua video tadi gini, ketika teman-teman mau memulai diet, jangan teman-teman langsung tidak makan ini, tidak makan itu, jangan ya. Jadi teman-teman masih bebas mengkonsumsi makanan apa aja yang teman-teman konsumsi. Tapi teman-teman dalam per minggunya melakukan evaluasi demi evaluasi. Semisal minggu pertama teman-teman masih bebas mengkonsumsi apapun. Pada minggu keduanya teman-teman mulai mengevaluasi untuk mengurangi porsinya, untuk mengurangi makanan yang dikonsumsi, mengurangi lauk dan lain sebagainya. Nah, begitupun dengan minggu-minggu selanjutnya. Kemudian teman-teman perbanyaklah dalam mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, karena itu sangat penting dan sehat bagi tubuh ya teman-teman. Dan juga kalau di aku sendiri, pada mulai diet tersebut aku sudah mengurangi atau menghentikan makan malam yang lewat dari jam 8, karena itu bisa terjadi penumpukan lemak ya guys ya. Jadi aku pribadi mulai membatasi makan malam dari awal yang jam 8 aku mengurangi hingga jam 7 dan maghrib dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya segitu sih guys. Yang baiknya bisa teman-teman ambil, yang buruknya bisa teman-teman tinggalkan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus support aku dalam mengembangkan channel ini. Tekan tombol lonceng, tekan like, comment, and subscribe.
subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.